istiqamah, Ustazah. Berarti peran kita sebagai muslim yang baik itu seperti apa nih Ustaz? Makanya disuruh infak dan sedekah dimaksimal. Tahun baru Hijriah ini untuk mengingat-ingat kita dari surat yang dibacakan Ali Imran 102 tadi. Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan jangan kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Artinya kita disuruh untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah berpegang teguh dengan tali agama Allah, dan jangan kamu bercerai-berai dan bermusuhan. Itulah intisari dari ayat tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kita rantang nan tahun baru Hijriah itu Pak adalah tahun, artinya Hijriah itu pindah. Pindah dari nan buruk karena elok karena lebih elok. Jadi dimensi waktu itu ada 3. Masa sekarang, berlalu, dan akan datang. Siapa yang sama dari sebelumnya, baik anak cucunya, imannya, tauhidnya, akidahnya, tidak ada peningkatan, termasuk orang marugi. Siapa yang menurut ibadahnya daripada sebelumnya, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, termasuk la'anatuka ibadahullah, terkutuk engkau wahai hamba Allah. Jadi kalau orang yang menurun ibadahnya, peningkatan amaliannya dari sebelumnya, anak-anaknya yang biasa saji, ini nak saji, yang anak-anaknya tak pernah solat, ini yang biasa solat, ini nak solat, maka termasuklah orang-orang yang terkutuk. Dan siapakah orang yang beruntung? Siapa yang meningkat hari ini? Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan kamu sia-siakan amanah yang diberikan kepadamu. Dan ketahuilah annama amwalukum, bahwa sesungguhnya hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala yang besar. Anakku bisa menjadi pahala, jadi dosa, bisa pula menjadi fitnah, bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi amal ibadah di awak Pak. Harta begitu juga bisa menjadi malapetaka, bisa pula menjadi yaitu pahala yang besar bagi kita. In ahsantum la anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, maka Allah tunjukkan kebaikan itu. Wa in asatum falaha, dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukannya itu. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi sekarang kita akan menyambut tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah itu artinya pindah. Siapakah yang menetapkan sejarah tahun baru Hijriah itu? Yang pertama adalah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar. Takwimul Hijri,
Sejak kapan penghitungan tahun baru Hijriah tersebut, tahun baru Muharram itu? Sejak Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ibu-ibu apa-apa ambo yang disudi, yang ditapi, yang tua, yang tak bagigi. Peristiwa-peristiwa di bulan Muharram, yang pertama pertemuan Adam dan Hawa. Bertemu Adam dan Hawa di Bukit Safa dan Marwah. Kemudian Nabi Ibrahim dibebaskan dari siksa Raja Namrud, dibakar di Raja Namrud pada hari itu, dibebaskan oleh Allah dari api yang dibakarnya Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berkata kami, dinginlah engkau wahai Ibrahim, selamatkan. Dinginlah engkau wahai api, selamatkan Nabi Ibrahim. Nak taluk Nabi Ibrahim dibakar dengan izin Allah. La tatarraku syai'un illa bismillah. Tak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam selama 40 hari 40 malam beliau terlepas di dalam perut ikan ketika itu. Jadi itu peristiwa-peristiwa penting, salah satunya di tahun Muharram, ibu-ibu bapak. Ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Jadi pesan Ustaz pada malam tahun baru Hijriah ini, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Itu juga pesan Allah dalam Ali Imran 102. Karena manusia kalau hidup di dunia tidak pernah mengenal rasa puas, Pak. Ya, Pak. Sudah dapat uang berlipat, ingin rumah bertingkat. Sudah rumah bertingkat, ingin mobil mengkilat. Sudah mobil mengkilat, ingin apa-apa kok istri sekitar 4x4. Sampai kapankah manusia itu merasa puas? Sampai hatta zurtumul maqabir. Dia mencari harta, manusia tinggal sholat, tinggal ibadah. Kalau bola lengkap sadualanyo, ambo akan taat kepada Allah. Baru merasa cukup. Ya manusia pun tak pernah mengenal rasa puas. Sampai kapankah manusia itu merasa puas? Lupa dengan dunia ini, lupa dengan Allah, sampai hatta zurtumul maqabir, sehingga diantarkan ke liang kubur. Lah tiba di kampung yang paling terakhir. Tahu ibu kata NTI kita, kampung terakhir kita, Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, Pintu Kubur alias Alamati. Itu kampung awak terakhir, Bu Pak. Walau tara izil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farjana na'mal shalihan inna muqinun. Surat Sajadah ayat 12. Jikalau kamu melihat hamba yang berdosa tertunduk kaku ketakutan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal dengan yakin. Alamak barung, Bu Pak, itu baru tumbuh penyesalan. Kalau ingin sadar bahwa hidup di dunia ini sementara, ingin membuat diri awak man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Maka lihatlah, sering awak bertakziah mencari kematian. Ya tak, Bu? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah perlihatkan pembelajaran yang berharga. Untuk apa? Ahsanu amala, agar manusia beramal dengan baik. Dia calian kematian kok macam-macam gaya kematian tu di Tuhan, Pak. Untuk supaya umatku bersadar, bertambah umurnya, Pak, bertambah kesadarannya. Baca lihat kematian, lah banyak kawan awak nama meninggalkan ya, Bu Pak. Lapai merantau ke desa Percacingan tu, Bu. Saya banyak dak, Bu. Lah baca lihat tu, Bu Pak. Jadi yang nak calik ko ada nama meninggalnya dalam keadaan senyum ranca. Itu orang yang suka melempar senyum, yang
hafalan yang dak sampai hati, dak busuk hati. Kalau bahasa assalamualaikum, senyumnya kurang, melempar salam. Tapi orang baca assalamualaikum. Ada orang itu Pak. Dak bahasa puannya udah Pak, lah 3 hari dak cukup. Lah, meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ala ringan lidah orang menyapa, anyung panjang sungcung udah tilan Pak. Jadi ibu jangan itu. Kalau ibu bapak biasakan, dak senyum ke orang meninggawa dalam keadaan tidak senyum pulau Pak. Baca bulan jauh matahari. Surat Al-Baqarah ayat 17, manusia itu akan menghadap Allah dengan bersih sebersih-bersihnya sesuai dengan apa yang ia perbuat. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haula zahaballahu binurihim. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahaya tersebut. Tahu ibu Pak maksudnya? Kalau ingin baca ayat Pak, lapangan hatiku, banyak baca Al-Quran, banyak mendengar elok, sampai mengecek dengan elok-elok, maka keluarnya elok pula, Allah kinari cahaya itu dengan elok. Tapi kalau lah disiko bakara, bakuruk, maka keluarnya nanti menghadapi kematian buruk pula. Kalau umpamanya wak tata ruang suka baca ruik, dah astagfirullah Pak, makanya meninggalnya baca ruik pula. Onde-onde, ampe baca. Maka meninggalnya model itu. Makanya meninggal orang ko, kata orang tarikat ada sebagian nampayahnya menghadapi kematian dulu Pak. Bakam biang dikubai ba'au di'elo sangsang bak ditusuk 1000 jarum bak dicabui bulu ayam dari kulitnya sakinya mati ta 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 bak kambing dikubai idui ba'au dia lo sangsang bak ditusuk 1000 jarum bak di bulu ayam dicabut dari kulitnya. Orang yang nak beriman menghadapi kematian, orang yang busuk hati nak basapuan kepada saudaranya, bantunya rasa sakit mati. Cibon lah besok bu. Kalau awak nak basapuan orang di balam kulit kau dari kepala dia pisau silat, dijujui dia, ditarik dalam keadaan songsang, lidah terbelalang ciri tak kakang wak terang kakang. Dibiasakan oleh orang Bapak, la ilaha illallah. Nya biasa mencari orang, mencari menantu, mencari mentua. Maka meninggalnya dalam keadaan mempacari orang. Meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Makanya elok hubungan dengan Allah, elok hubungan dengan manusia. Oleh karena itu nasihat bulan tahun baru Hijriah ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, hiduplah kita bertongkat budi, mati bertongkat iman. Kalau ingin elok meninggal, elok hubungan kepada Allah. Ingin sayang awak karena peduli awak karena awak, anak awak akan peduli pula ketika awak meninggal. Ibu-ibu, bapak-bapak, harta tahta wanita itu semuanya akan membuat manusia menjadi lupa. Bisa masuk neraka, bisa masuk surga, termasuk anak-anak kita. Kalau tak pandai awak marahan, jalan ke surga, jalan menuju Allah itu, maka terhambatlah. Karena awak kadang meninggal istri awak, meninggal suami awak, kanker, kantong kering, kadang-kadang ada orang yang meninggal, mati gantung diri atau mengecek-ngecek surang. Itu karena berangkat kehadiran Allah dalam kehidupannya. Karena tidak diisi dengan iman, tauhid, dan makrifat.
Oleh karena itu Allah berangkat dari kehidupannya Bu Pak. Oleh karena itu sering dengan ujian harta, tahta, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Al-Baqarah 153. Dan kamu suatu saat akan diuji dengan sedikit ujian, dengan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari ketakutan, kekurangan dan harta, minal amwal dan jiwa, wa basyirish sabirin, dan ini adalah kabar berita bagi orang sabar. Jadi ada ampe yang menghalangi manusia kau dari mengingat Allah Bu Pak. Hilang Allah dalam kehidupannya, kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kegembiraan yang berlebihan. Itu yang harus Bu Pak ingat. Baraya yang menghalangi manusia mengingat Allah Bu Pak, 4. Kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kegembiraan yang berlebihan. Kadang kegembiraan yang berlebihan karena kita punya harta banyak. Lazan orang, santalelah, bekolah, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau lah datang malaikat maut, kamalah badan kadilarikan. Tidak Bu? Lah tiba malaikat maut, oh santalelah Pak Malaikat. Ambo kami menantu dulu. Beko cabui tali ambo. Kok boleh bahkan tak padi pacah balah dalam parahu. Kok boleh bahkan tak hati kandak Allah Ta'ala melaku. Dapat Ustaz? Mumbang jatuh ke lapar jatuh. Oleh karena itu kesempatan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah fungsikan. Oleh karena itu supaya jangan lupa Wak, di tahun baru Hijriah ini Ustaz akan menyampaikan 5 pesan malaikat Jibril bagi Rasul dan untuk kita semua. An Sa'li bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril khamsa asya'ah. Dari Sahal dan dari Abu Sa'ad berkata Rasulullah dengan 5 nasihat. Berkata malaikat Jibril kepadanya dengan 5 nasihat. Yang pertama, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Jadi awak di dunia kau lagi kebebasan di Tuhan Bu Pak. Iya nak? Ingin manggalau, berjualan awak, kapanpun apapun yang kita lakukan, dalam Satpol PP Tuhan yang menghentikan. Allah biarkan, itulah pengasih Tuhan. Allah berikan cahaya matahari. Setelah terbenam matahari, Allah terbitkan rembulan. Setelah terbenam rembulan, Allah hiasi bintang di kala gelap gulita dengan pemandangan yang indah. Setelah itu Allah gerakkan denyut nadi manusia. Allah izinkan jantung berdetak. Allah izinkan denyut nadi bergerak. Manusia tidak sadar bahwa yang menggerakkan denyut nadi jantung ini adalah Allah. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Iya tanda Bu Pak? Kini Tuhan yang menggerakkan, namun kita tak menyadari melihat kematian. Tak sadar diri, tak sadar Tuhan, satu saat kita akan mati. Kalau untuk menyadari diri akan mati, lihatlah tali kapan yang 5. Artinya tali kapan yang 5 tu Pak Bu Ketua MTI, artinya ikat diri kita dan keluarga kita dengan tali yang 5. Dengan apa itu? Islam, Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Ikat dengan yang 5 sebelum datang yang 5. Hidup sebelum mati awak pagunuan. Sehat sebelum sakit awak pagunuan. Muda sebelum tua awak pagunuan. Lapang sebelum sempit awak pagunuan. Kaya sebelum miskin awak manfaatkan. Jangan pernah dilalaikan semuanya. Artinya fungsikan ketika hidup itu nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Ya Bu? Nikmat Tuhan itu mana? Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit. Jangan tunggulah sakit lo, lah sasak-sasak ngok, ndak durui lah. Karena manusia itu pada hakikatnya Bu Pak, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Surat Yasin ayat 68. Silakan Bu Pak lihat. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah kembalikan dia ke bentuk
semula kejadiannya. Babalik kata le bapak, apalah yakilun, apakah mereka tidak berfikir? Bah maksudnya ayatku bapak, manusiaku alam takambang jadi guru cali alif lam mim tu. Pertama alif tu berdiri betul. Allah berikan nikmat yang sangat kuat, bisa berjalan tagok ke masaji. Berlanjut umur manusia cali huruf lam. Itulah surah Yasin ayat 68 tadi Bapak. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah kurangi nikmat kesehatan seketik. Kuli ala kandu hamatu ala kabu salimu ala tabu dudu ala maunju makan ala bubu ada lama masuk. Macam dia Bapak Mbak. Allah seperti mim, artinya pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Selagi tagok pai tuan saji, jangan tunggu pula ala bengkok tulang kuah nak talok tuan saji dia sana buat kepai tuan saji lemah je. Tapi nak talok tuan saji tu lereng lah lecet bawi lalu enggak gigi lah tangga. Lama dia kadang-kadang pinggang kau lama dia kuat. Tak talok tuan saji. Ketika kuat lama dia kuat jalan dada tak kenal saji. Jadi pergunakan sehat sebelum sakit. Pergunakan nikmat kau, nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Jadi hari ini kita hijrah. Lihat umur kita bercermin kita. Lihat gewang baju awak, laba tambah ndak 3 tempe. Kalau laba tambahnya dulu babada awak bapak, ibu buat bapak cantik sampai muda, licin beda. Tapi kalau kuliah alakan 2 mata ala kabur tadi ya, leba badak bana kita. Lata sangkui bapak. Itu tanda umur lah kada ambil Tuhan. Hasibu ampusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum diperhitungkan taliangokmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang tersirat di dalam pesan yang pertama. Yang kedua, ya Muhammad, ahbib man ahbabta fa innaka mafariku. Wahai Muhammad, cintailah sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Jadi artinya Bapak, dalam pesan malaikat Jibril itu untuk awak sadualahnya, cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Artinya apa? Nasihat yang tersirat di sini, kalau sayang kanak, kok upiak rambahlah paku. Nak tarang jalan kapara, upiak eloklah laku. Nak sayang orang Jawa. Jadi dari kandungan Bapak, ada anak cucu awak, ada anak awak, ada binantu awak, suruh macam ngaji. Aku mantang-mantang lah canggih teknologi di iduan TikTok. Mabuk laki, mabuk laki, lah sampailah kadang. Alun tiba masanya lah mabuk nak balaki dan sampai umurnya Bapak. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jadi kalau sayang kepada anak, didik mereka dengan ilmu agama. Dengan agama menjadikan hidup lebih terarah. Dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah. Dengan seni hidup terasa indah. Dengan ilmu kita isi otak anak kita. Dengan keterampilan kita isi tangan anak kita. Inilah banyak ajaran sesat, Bapak. Ada yang semayangnya nama mereka Allahu Akbar. Ada yang semayangnya Allahu Akbar. Ini dek lah bosan agama ke banyak macam ya. Allah barkabira walham. Yesus Kristus mampus. Ada nama hoya-hoya. Satabtariku ummati salasati wa sab'ina kulluhum finnar. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan lebih. Seluruhnya akan masuk neraka kecuali ahli sunnah wal jamaah. Rawahul muttafaqun alaih. Jadi orang yang betul-betul yang sesuai dengan rel, berjalan dengan relnya, yang taat dengan Al-Quran dan hadis, menanamkan nilai agama kepada anaknya. Hancur dan mundurnya generasi sekarang, generasi yang akan datang ditentukan oleh generasi sekarang. Jadi nasihat itu Bapak,
Kalau ayah cintakan nak, dari kini ku anak awak peduli dengan anak kita. Maka anak kita ketika kita akan peduli pula kepada kita. Kalau tidak peduli dengan agama kepada anak kita, gelombang setoni, internet telekomunikasi, nang kandang setan, kandang kiai, kandang jubili, adalah apa ya tanda pak? Kalau ndak kue ilmu agama kini kepada anak, wah masjid ko langgang. Jadi harus bekerja sama kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah. Oh, kepala MTI, kepala pengurus saja kerjasama. Oh, nana mengaji lah jin dua retejan, jin dua wajian, jin dua depan jon, jan jin jon. Kalau abak jaman nonton jin dan jon. Dah disuruh anak ke masjid, tapi amalnya do, tapi diajak nonton jin dan jon mana main TikTok. Makanya anak tu indah akan baralik orang dipitalah raminyo alik sajak pagi. Allah menjadi program pemerintah untuk hidup kembali ke negari, membuka kain balipek, membangkit batang tarandam. Anak tak bisa program Pak Wali Kota itu terwujud. Jadi kalau ya Rami Masaji menciptakan wal fata bil fata minal fata bi jihadil akbar, tidak dinamakan pemuda yang kuat, pemuda yang menyingsingkan lengan baju, tetapi pemuda yang kuat itu adalah pemuda yang berjuang di jalan Allah. Left generation, generasi yang hidup. Kalaulah banyak generasi yang nak hidup di masjid, tunggu resikonya yang sangat pantasyul sa'ah. Tunggu kehancurannya. Bamur itu Pak. Kini memandikan, mengkapani orang tua kita jarang. Nan lah meninggal tu nan anak sendiri bisa memandian. Paling malian tulah, mandian. Tulah dah Pak. Jo ayahnya sendirinya meninggal, takutnya memandian mengkapani. Nah ya Pak. Banyak yang seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui, resiko awak tidak peduli dengan agama Allah. Wal as, demi masa, innal insana lapihus, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal lazina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqq. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam keadaan benar dan saling menasihati dalam keadaan sabar. Ada ujung kata ayatku, orang yang beruntung kau Pak, bukan hanya orang yang rajin sembahyang ke masjid, beriman dan beramal saleh sebut, tetapi orang yang menasihati dalam keadaan benar, rajin solat ibadah, tapi anaknya tidak solatnya biar saja. Kau solat lah nah. Kau indah solat lah anaknya, tapi nyo sibuk dengan kegiatan diri sendiri. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan besok, Bu. Yang lebih resiko yang kita lihat ketika kita dimandikan, Bu Pak, kalau awak indah menanamkan cinta kepada Allah kepada anak awak dan marahkan nilai agama kepada anak awak, maka ketika kita dimandikan tubuh Pak, sang ruhku meronta-ronta kesakitan. Mana orang anakku yang banyak tidak mendekati diriku, hanya orang lain yang memandikan, yang mengkapaniku. Aku rindu kamu yang memandikan, dah mendekatlah. Hakikat orang meninggal tubuh Pak, ada hakikat yang tumbuh bahasa isyarat. Orang kampung, manakala kamu? Tolonglah lipen tangan ambo sebelum dilipetkan orang lain. Calilah ambo, lipetlah tanganmu sebelum dilipatkan orang lain. Usunglah keningmu ke kiblat sebelum diusung orang lain. Lihatlah aku telah merantau ke desa percacingan. Jadi orang tua kau Pak ketika dimandian tu, air tu bagaikan air yang dimasak dengan api kompor gas, mengelagak-gelagak tu, ditimpahkan ke orang tua, air tu rasa angiknya. Makanya ketika memandikan jenazah itu, ditampunglah tangan itu. Tak boleh langsung saya Ibu MTI. Tak boleh langsung ya Pak pengurus. Makanya dia alih, dia laporan lambat-lambat, tak digusuk mereka, saya Pak. Jadi lambat-lambat, subhanaka ghufranaka ya Allah rabbana wa ilaikal masir. Subhanaka ghufranaka ya Rahman rabbana wa ilaikal masir. Subhanaka ghufranaka ya Rahim rabbana wa ilaikal masir. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Tempatkanlah orang tuaku tempat yang mulia. Undi sero kana sentuhan
mandikan anak awak yang menyentuh, rasa aja sajuk. Tetapi kalau ketika orang tua meronta-ronta ruhnya, merasa kesakitan, air panas yang ditimpakan ke dirinya, bagaikan air yang dimasak dengan api kompor, tak kelupas-kelupas dah jengkau rasa. Meronta-ronta kesakitan, mahala nambo, tolong lambo. Tahu-tahu anaknya tak ada yang memandikan mengkapan ni. Apa yang dilakukan oleh diri kita ketika anak main HP, main internet, ketika memenuhi panggilan Allah yang seharusnya inyo memenuhi panggilan HP, TikTok, bagoyang-goyang. Maka yang kita lakukan semasa di dunia Allah tampakkan. Bacaan Al-Quran yang harus kita tunggu dan doa anak yang saleh yang harus kita dapatkan ketika itu. Kiranya anak kau bapak main HP di muka orang tuanya, main TikTok baca caminnya, galak ibu tiru konde. Ikolah nak ambo kadang kan sadar ti ambo kesakitan dimandikan orang. Tetapi indak surang Allah yang memandikan ambo do. Maleleh tiru orang tua ku bapak. Jadi oleh karena itu kalau kita peduli dan cinta kepada anak, maka didiklah anak kita dengan ilmu agama. Maka mereka akan peduli dengan kita ketika dimandikan di kapan ni. Tapi kalau nak peduli awak dengan anak awak coba pacaruan, maka ketika awak lama mati selalai dah masuk kalau ketika hidup yang madan nenek dah mentua dan nyu pacaruan tarik alhamdulillah mati capek. Apa kira-kira tu Pak? Oleh karena itu, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Jadi kemudian, kalau seandainya kita memfungsikan cinta kepada harta, kita impakkan ke masjid tikar, bola lampu yang rusak, kita sedekahkan bola lampu itu. Dikala kita di dalam kubur nantinya Pak, kita ketakutan, kita tidak ada amal. Tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Ketika kita terjepit malam dia sangat kelam di dalam kuburan tersebut, maka kita berharap amalan itu datang. Man anta, siapa engkau? Ana amaluka, aku adalah amalmu. Datanglah orang yang bercahaya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, inilah kebaikanmu. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad. Hai orang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, Allah tolong kamu dan teguhkan keyakinanmu. Allah tolong awak Pak. Ikulah amalan engkau tikar masjid seperti inilah aku. Dulu engkau bersedekah kepadaku. Kuntu sauratan pekebar tani. Dulu aku juga yang kecil karena engkau impakkan menjadi tikar masjid, bola lampu masjid. Aku menjadi besar, inilah aku. Intan surubaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi as-sadaqah itu yadfa'ul bala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang bersedekah, kalau cinta kepada dunia boleh, tetapi cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta pada Allah. Kalau cinta pada Allah, kembalikan di jalan Allah. As-sadaqah yadfa'ul bala. Doa itu adalah menolak bencana, sedekah itu menolak bencana dan akan menolong kita di akhirat. Yang salah dianya akan rata di tanah, sadonya akan menjadi Pak. Jadi yang kita lihat kematian itu yang menemani kita adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Jadi kalau kita ingin mencintai sesuatu itu, jangan melebihi cinta kepada Allah. Sayang kepada harta, berikan di jalan Allah. Wa batawi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Al-Qasas ayat 77. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril, ya Muhammad, wa ma masyitta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hatimu, tetapi kamu akan menerima balasannya. Kalau anda pernah mencari orang meninggal, dah pernah mendake kawan saji, meninggal orang, awak mintua binantu maramse ketika orang meninggal di rumah, maka kita sakit orang lain tak lo peduli kawak. Iya tak Bapak? Kalau awak peduli dengan orang lain akan peduli dengan kita. Iya tak Bapak? Kalau kita sering melihat orang meninggal, maka ketika dunsana awak keluarga awak meninggal, maka orang lain akan sering pula melihat kita.
Jadi kalau apa hidup di dunia ini, hiduplah bertongkat budi, matilah bertongkat amal, agar Allah membalasi dengan kebaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi hakikat solat ku ada makna, Bapak. Yang pertama, kita mulai dengan niat lillahi ta'ala. Yang terakhir, kita salam ke kanan, salam ke kiri. Artinya melenggong awak tetangga kanan, melenggong tetangga kiri. Padulilah awak tetangga kanan, jo tetangga kiri. Artinya hidup kau nak selesai hubungan dengan Allah saja doh. Kalau kita cuma berhubungan dengan Allah, ketika kita meninggal, walaupun kita punya uang banyak, uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, ia memandikan mengkapanin kita, ndak orang jauh, Bu. Ndak bisa diri mandi, entah kok bisa main itu mandi surang. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kadang-kadang Ustaz pernah melihat orang meninggal tuh, Pak. Ada orang memandiin mengkapanin, pernah Ustaz melihat. Rumah dekat masjid, tapi nak dinyojapi Ustaz dari jauh daripada karaka untuk memandikan mengkapan ni. Orang dekat situ orang masjid tak mau memandi mengkapan ni. Kenapa? Karena ketika acara masjid, acara kegiatan majlis taklim, inyo nak pernah keluar dari sarang dari kamar jo. Bagalong jo menantu jo mentua di rumah. Jadi kalau nak peduli awak dengan orang lain, itu pula resikonya. Jadi kalau hidup di dunia ini, pesan malaikat Jibril intisarinya, hiduplah bertongkat budi, hiduplah bertongkat amal, agar kita mati bertongkat iman. Permantap hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Itu baru sewa suci diri dan hati sebelum menghadapi zat yang maha suci. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang keempat, sariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia orang beriman adalah solat malam dan bermunajat kepada Allah. Jadi yang paling tinggi levelnya maqam mahmudah, tempat terpuji yang diberikan oleh Allah. Kalau awak bercakap suami isteri, kalau awak ada kendala ekonomi, kalau awak sedang stres, kadukan kepada Allah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah lari dari yaitu Allah dalam kehidupan kita. Kalaulah sampai lari Allah dalam pikiran dan hati kita, maka hati kita pantasyiru sa'ah, tunggulah kehancuran kita, mati sebelum dimatikan. Tahu ibu bapak? Lan mati le, hati kau lah mati. Tak ada Allah dalam hidup awak lain, tak ada manusia di dalam hidup awak lain. Jadi oleh karena itu, sucikan diri dan hati sebelum menghadap zat yang maha suci. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di tengah malam gelap gulita, ada masalah dalam keluarga. Jaringan Allah paling kuat di malam hari. Bani mun itu internet orang cie-cieknya pakainya orang lama. Kalau kita sakit jantung, Bapak, sasango, maka malam hari itu banyak berwudu, kemudian bangun malam. Ketika di malam sering salat tahajud, itu adalah sehat untuk badan kita. Fil jismi sani akli sani. Dan asap-asap termasuk sekalian bom atom yang keluar dari pum, itu berhenti di malam hari. Barasia angin ketika itu. Awak jaga malam itu fil jismi sani akli sani. Dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran sehat. Makanya awak solat tahajud di malam hari, bermunajat kepada Allah, nilainya sangat tinggi sekali. Ibadahnya besar, pahalanya sebesar langit dan bumi. Itu Pak. Yang kelima, al-istina'u anin nas. Semulia-mulia manusia, jangan terlalu takut dengan manusia lain, tapi takutlah kepada Allah. Kadang awak dia takut dengan harta, takut dengan tahta, kekurangan segalanya. Awak indahkan rasa panggilan Allah. Nah, dengan mengindahkan panggilan Allah, maka ketika kita menghadap Allah, barangkali Allah dalam kehidupan kita, matilah kita dalam su'ul khotimah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, pesan di tahun baru Hijriah ini dari malaikat Jibril kepada Rasul untuk kita semua, agar pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat anak-anak kita Allah berikan, titipkan kepada kita. Suatu saat Allah akan mengambil nyawa kita dengan tiba-tiba. Manfaatkan menjadi anak yang soleh dan soleha bagi mereka. Ajak mereka ke masjid, ajak mereka untuk kebaikan.
agar kita termasuk orang yang beruntung, agar mereka bisa mendoakan kita nanti. Kalau kita tak peduli dengan mereka, satu saat ketika kita tutup mata, mereka tak bisa melipatkan tangan kita sebelum dilipatkan orang lain. Mereka enggak mau mengusung kening kita ke kiblat untuk disolatkan sebelum diusung oleh orang lain. Itu maknanya, Pak. Kemudian pergunakan nikmat Tuhan, lagi harta kita yang dititipkan oleh Allah, berikan di jalan Allah agar menjadi tabungan akhirat. Kemudian lipat. Kemudian pesan yang terakhir, lihatlah tali kapan yang 5. Balutlah diri kita selama di dunia ini, diri dan keluarga kita dengan Islam sebelum dibalut tali kapan yang 5. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau awak mampu membalut diri anak awak, keluarga awak dengan Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib itu, maka raso pareso tancap di dalam jiwa anak sampai awak dimandikan dan dikafani. Kemudian pesan yang terakhir kesimpulannya, agar jangan menyia-nyiakan nikmat Tuhan yang 5 sebelum dicabutnya yang 5. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. La tuhammilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktumu. Entah kapankah kita menghadap Allah, kita tak tahu. Lari-lari. Anak ayam ada 9, mati cie tinggal 8. Ancuh badan babalik kain kapan. Jangan sampai tumbuh penyesalan ketika menghadapi kematian. Hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa penghormatan. La tuhammilu awqatikum. Jangan sia-siakan waktu sisa umurmu. Dari 1447 Hijriah ini, umur kamu bertambah. Artinya nikmat Tuhan Allah kurangi. Pakailah nikmat titipan Tuhan itu agar kita pulangkan dengan tanggung jawab yang baik. Hidup sebelum matimu, sehat sebelum sakitmu, muda sebelum tuamu, lapang sebelum sempitmu, kaya sebelum miskinmu. Al waktu kasir, fa illam ta'tahu fa innahu ta'tahu. Waktu bagaikan pedang. Capek waktu kau. Ya dah, Bu. Fa illam ta'tahu fa innahu ta'tahu. Kalau kita lalai, pedang itu akan mendorong, memotong leher anak-anak kita. Rugi diri kita dengan titipan Allah kepada kita, anak kita, harta kita tak bisa kita manfaatkan. Jangan kita mati atau menghadap Allah dalam keadaan sia-sia. Tapi hiduplah kita bertongkat budi, mati bertongkat amal, dan hidup dengan penuh persiapan agar mati dalam penghormatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikulah kira-kira kajian di tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak resapi dan renungan apa yang disampaikan Ustaz. Kau ya, Bu? Pak, tangan tu, Bu, Pak. Kalau Allah awak sudah lah. Aku ya lah bilang Pak di Ustaz mah. Atala ditinggal ni Pak Ketua, aku ya di Ustaz tanda lah. Lain Pak. Terima kasih banyak. Perkenalkan nama ambo kalau bersobok di jalan, Bu, Pak. Nama Ustaz iaitu Umon. Apa tadi, Bu, Pak? Umon kok Ustaz Mondra Malim Palito. Ada di YouTube, dakwah Umon channel. Kok kampung si Junjung. Sungai Lansek si Junjung, Pak. Marantau siko dulu. Sungai Lansek. Orang Sungai Lansek nak buntang nak ditur, Pak. Nak busuk baru lihat pulang. Itu, Pak. Dulu mantan garim lah 7 tahun. Lah sampai tamat kuliah menjadi garim dulu. Lah sampai lo menjadi orang Parak Kerakah, tinggal di Parak Kerakah, Bu, Pak, pengurus Masjid Raya Parak Kerakah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira itulah mendapat Ustaz sampaikan. Perkenalan terakhir lo tak kenal, Bu, Pak. Ya, mana tahu sabuk lah, Ibu, Pak. Terima kasih banyak. Kalau ada lidah salah kata, bos, mohon maaf. Lady maafkan ibu-ibu ambo. Lady maafkan ambo, papa ambo. Terima kasih banyak. Alif jo nun tanda rapat, hazab jo sukun tanda mati, ridho jo maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru Hijriah. Sudah cukup, Ibu? Kalian ya?
Ya baik, selanjutnya kita kembali kepada